Oke, ini seperti yang saya sampaikan tadi, jadi parafras dan sitasi. Jadi untuk salah satu cara untuk menghindari para plagiasi adalah dengan melakukan parafras. Nah, jadi di dalam topik ini nanti saya akan membahas tentang kajian teoritis, kajian empiris, dan yang terakhir nanti ada parafras. Nah, di kajian pustaka nanti akan kalian susun, itu ada yang namanya kajian teoritis dan ada yang namanya kajian empiris. Nah, untuk kajian teoritis bedanya apa? Jadi kajian teoritis itu sekumpulan teori yang akan kalian gunakan untuk mendukung proses penelitian sebagai mahasiswa. Jadi bukan hasil karangan, tapi hasil karya yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara teoritis. Nah, mengapa kita perlu mengkaji teori itu? Karena teori itu lahir dari kajian ilmiah yang sudah terbukti kebenarannya. Jadi kita tidak boleh kata kalian atau pendapat kalian sendiri. Jadi misalkan kalian menyebutkan fakta, berarti harus ada sumber yang jelas. Teori itu diuji dan dikaji dari berbagai penelitian dan tindakan alamiah, di mana akhirnya masyarakat ilmiah dapat mengapresiasinya. Nah, itu teori. Sumber teori bisa bermacam-macam, bisa dari buku, bisa dari artikel, bisa dari makalah, dan seterusnya. Nah, kegunaan teori di sini salah satunya yaitu memperjelas masalah yang akan diteliti sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis. Jadi kalau dulu saya sering menanyakan hipotesis itu diperoleh dari mana, salah satunya yaitu dari teoritis, dari kajian teori. Yang kedua, memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti. Jadi biasanya dalam kajian teori itu kan kebanyakan teman-teman mahasiswa menyebutkan misalkan pengertian prestasi belajar dikumpulkan dari pendapat ahli, baru nanti kalian simpulkan dari beberapa pendapat tersebut. Membahas hasil penelitian sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah. Jadi nanti misalkan di pembahasan itu kalian sudah memperoleh hasilnya. Nah, di pembahasan itu harus disertai dengan kajian teoritis untuk mendukung, sebagai referensi untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan. Nah, tadi kajian teoritis. Yang kedua yaitu kajian empiris. Jadi di kajian empiris ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi sesuatu yang berdasarkan pengalaman, terutama diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yang dilakukan. Jadi intinya kajian empiris ini adalah kajian atau teoritis yang diperoleh berdasarkan fakta, berdasarkan percobaan melalui penelitian, pengamatan atau eksperimen yang dilakukan. Salah satu contoh dari kajian empiris yaitu kajian yang diperoleh melalui hasil penelitian. Misalkan dalam mendukung pembahasan itu ada pendapat sesuai dari hasil penelitian. Misalkan prestasi belajarnya meningkat karena apa? Misalkan karena menggunakan model PBL. Kenapa? Karena PBL itu seperti ini, bla bla bla, dan seterusnya. Nah, itu yang dinamakan dengan kajian empiris. Selanjutnya kita masuk ke parafras. Ini yang pada saat kita membahas tentang plagiasi tadi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan parafras itu? Jadi parafras itu salah satu cara meminjam gagasan ide dari sumber tanpa menjadi plagiat. Atau menurut Kamus Oxford, cara mengapresiasi apa yang telah ditulis dan dikatakan oleh orang lain dengan menggunakan kata-kata yang berbeda agar membuatnya lebih mudah untuk dimengerti. Jadi memparafras itu merubah. Setelah kalian membaca pendapat dari ahli, misalkan seperti tadi ya, misalkan saya sebutkan dari pendapatnya Yasmil Anwar bahwa kajian empiris itu suatu ilmu pengetahuan yang didasarkan pada akal sehat, tidak spekulatif, dan berdasarkan observasi pada kenyataan. Nah, dari dua pendapat ini misalkan keduanya saya parafras menjadi kesimpulan ini. Kesimpulan ini saya peroleh dari pendapat saya sendiri berdasarkan dua pendapat ahli ini. Nah, itu
dalam teknik menulis paraphrase ini merupakan kutipan yang menggunakan kata-kata sendiri untuk mengungkapkan ide yang sama. Jadi maksudnya sama tapi kalimatnya berbeda. Nah, itu gampangnya dari paraphrase. Jadi mengapa perlu dilakukan paraphrase? Jadi paraphrase itu lebih baik dibandingkan dengan mengutip informasi secara langsung. Paraphrase ini membantu penulis untuk mengontrol melakukan kutipan yang terlalu sering. Nah, itu kan pasti sering ya, apalagi variabel yang sering diteliti, misalkan prestasi belajar, hasil belajar, pasti sering sekali diteliti orang, dan pendapat dari ahli itu pasti sering digunakan. Nah, ini lebih baik dilakukan paraphrase. Nah, ini juga kenapa paraphrase itu penting dilakukan, karena secara mental nih ya, penulis membutuhkan bantuan untuk memahami sepenuhnya makna teks sumber yang akan disadur. Nah, itu makanya kenapa diperlukan paraphrase. Nah, ini langkah-langkah paraphrase. Jadi kita membaca kembali sumber teks, setelah itu kita singkirkan atau tidak dilihat lagi. Setelah itu kita buat daftar. Kalau sudah, bandingkan tulisan paraphrase dengan naskah aslinya untuk mengecek maksudnya sama atau tidak. Kalau sudah, tuliskan sumber pada kertas catatan sehingga mempermudah untuk menuliskan sumber atau referensi. Jadi kalian bisa membaca sumber aslinya, setelah itu buang atau singkirkan, baru kalian tulis sesuai dengan bahasa kalian sendiri. Itu cara melakukan paraphrase. Nah, ini ada contoh paraphrase ya. Jadi di sini ada naskah asli masa sering berlebihan dalam menggunakan kutipan langsung saat membuat catatan. Sebagai akibatnya mereka memberikan kutipan berlebihan, mungkin hanya sekitar 10% dari manuskrip, bla bla dan seterusnya. Nah, ini paraphrase versi plagiat itu masih sangat mirip ya. Masa sering menggunakan terlalu banyak kutipan. Nah, sama. Nah, ini paraphrase yang benar-benar sesuai. Jadi dalam paper ilmiah mahasiswa sering mengutip berlebihan dan gagal untuk mengubah materi yang dikutip ke level yang diinginkan. Karena masalahnya bersumber dari penelitian catatan, maka sangat penting untuk meminimalkan penceratan materi. Nah, tiga-tiganya ini maksudnya sama tapi diparaphrase sesuai dengan bahasanya sendiri. Atau ini ada contoh yang lebih simpel. Misalkan kalimat aslinya, sebuah kejutan di bidang realita maya atau virtual reality terjadi pada tahun 91 dengan kemunculan sensoramanya Helix. Nah, ini hasil parafrasenya. Hasil karya Helix yang dikenal dengan nama sensorama membawa perubahan yang signifikan dalam sejarah realita maya. Nah, maksudnya sama tapi susunan kalimatnya berbeda. Nah, itu contoh dari paraphrase, teman-teman. Nah, jadi sudah siap ya, nanti ketika kalian menuliskan kajian pustaka sebaiknya jangan langsung di copy paste, tapi silakan dilakukan paraphrase untuk menghindari plagiasi. Kalau mungkin hanya 1-2 saja mungkin masih bisa dimaklumi, seperti contoh hasil cek plagiasi yang saya tunjukkan tadi gitu ya. Oke, nanti selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan software Mendeley untuk menuliskan kajian daftar referensi berdasarkan kajian pustaka yang sudah kalian buat.